Halo teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Angela Argentina Laveka dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan asal-usul terjadinya jembatan alam. Dahulu kala, di sebuah kampung, hiduplah seorang kakek yang bernama Embo Ila. Ia hidup sebatang kara dan bekerja sebagai petani. Setiap hari, dia selalu ke kebun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada suatu hari, ia berencana untuk masuk ke dalam hutan untuk mencari madu dan berburu. Malam pun tiba. Embo Ila bersiap-siap untuk mengemas semua barang dan perlengkapan yang akan dia bawa untuk pergi berburu. Setelah itu, ia berjalan masuk ke dalam hutan. Sampai di tengah hutan, di bawah pohon yang sangat besar, ia beristirahat sejenak sambil makan sirih pinang. Pada saat itu, dia melihat di atas pohon tersebut ada sarang madu yang sangat besar. Ia berusaha menaiki pohon tersebut agar bisa mengambil madunya. Sampai di atas pohon, cincin yang dibawanya dari rumah yang ia simpan di dalam saku jatuh ke tanah. Kemudian ia turun dari atas pohon untuk mengambil cincin yang tadinya jatuh. Setelah dicari-cari, cincin yang jatuh tadi tidak ia temukan. Ia berusaha keras mencari cincin tersebut, tetapi cincinnya tidak ditemukan. Ia kemudian naik lagi ke atas pohon untuk memastikan apakah cincinnya benar-benar jatuh ke tanah. Dari atas pohon, dia melihat cincinnya yang jatuh tadi masih tergeletak di tanah, dan kemudian ia turun lagi untuk mengambilnya. Tetapi setelah ia mencari-cari, cincinnya yang tadinya jatuh masih tidak ditemukan. Hingga ia merasa putus asa dan memanjat kembali pohon tersebut dengan membawa tombak atau dalam bahasa Manggarainya disebut kurung. Dari atas pohon, dia melempar tombak yang dibawanya dan mengenai cincin tersebut tepat di tengah-tengah lingkarannya. Dari cincin tersebut, muncullah semburan air yang sangat deras. Embo Ila yang tadinya di atas pohon dan melihat kejadian itu, buru-buru turun dan berlari. Dari cincin tersebut, terbentuklah sebuah danau yang sampai sekarang disebut dengan Danau Ranabese. Embo Ila berlari ke arah barat, tetapi air tersebut terus mengikutinya dari belakang. Setelah jauh berjalan, Embo Ila merasa capek dan beristirahat sejenak. Tetapi air yang mengikutinya juga ikut berhenti mengalir. Embo Ila berkata, "Sugau laun baik, bagi no te suaga," yang kalau dalam bahasa Indonesia memiliki arti bahwa Embo Ila menyuruh air tersebut agar terus berjalan sedangkan ia berjalan ke arah lain. Tanah bekas Embo Ila duduk, terbentuklah sebuah kali yang sangat tinggi yang menggunakan batu sebagai alat penghubung atau jembatan. Jembatan tersebut kemudian diberi nama Jembatan Alam. Embo Ila yang tadinya jalan ke arah lain tiba di sebuah kampung yang bernama Kampung Keluh. Di tempat itu juga ia bertemu dengan saudara perempuannya. Saudara perempuannya tersebut menyuruh Embo Ila agar masuk ke dalam rumah supaya beristirahat. Tetapi Embo Ila menolaknya dan memilih untuk beristirahat di luar. Saudaranya itu terus memaksa, tetapi Embo Ila masih tidak mau masuk ke dalam rumah. Hingga pada pagi harinya, saat saudara perempuannya itu bangun pagi, ia melihat di luar rumah Embo Ila sudah berubah menjadi batu. Batu tersebut kemudian diberi nama Batu Embo Ila.